Pemirsa, ini yang kemudian saat ini tengah menjadi sorotan di tengah beberapa tokoh yang dipasang-pasangkan, dicocok-cocokkan untuk Pilpres 2024. Sebenarnya memang masih lama, tapi yang jadi pertanyaannya adalah bahwa pasang-pasangan ini sebenarnya seberapa besar peluangnya untuk Pilpres 2024. Yang saat ini tengah jadi sorotan adalah untuk duet antara Puan dan Anies Baswedan. Cocok nggak ya? Itu akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di studio TV One. Sudah bersama saya Mas Muhammad Ramli dari Loyalis Pilihan Anies. Benar ya Mas Ramli, selamat malam. Assalamualaikum. Loyalis milih Anies, pilih Anies. Milih Anies. Milih Anies, bukan P ya, milih Anies. Lanjutin milih Anies. Milih Anies. Milenial gitu, mirip-mirip lah ya. Milenial Anies sebenarnya. Bang Hensat, selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam Ya, kita telah tersambung juga ya dengan Pak Nur Sirwan Sujono dari PDIP. Pak Nur Sirwan, selamat malam, assalamualaikum. Yang sebentar lagi akan tersambung bersama kita di sini. Mungkin sebelumnya saya mau ke Mas Ramli terlebih dahulu nih. Mas Ramli, ini kan sudah mulai mencuat nih, kayak cocok nih ya Mbak Puan dengan Pak Anies. Setuju nggak ini loyalisnya? Secara umum wacana ini sebenarnya kurang menarik di kami. Kenapa? Kalau Puan Anies ya kurang menarik, tapi kalau Anies Puan itu sangat menarik. Maksudnya 1 dan 2, 2 dan 1 begitu ya? Iya betul. Kenapa Buat kami di sebenarnya? relawan itu sebenarnya punya prinsip yang sederhana. Apapun partainya, siapapun calon wakil presidennya tidak soal buat kami. Yang penting presidennya Anies Baswedan. Saya tidak tahu, mohon maaf ya kalau saya punya pengetahuan yang mungkin tidak terlalu mumpuni untuk melihat gejala yang ada. Tapi secara awam banyak yang mengatakan bahwa pendukungnya Mbak Puan dengan pendukungnya Pak Anies beda ini alurnya. Atau beda, satu ke kiri, satu ke kanan, seperti itu. Kayak minyak dan air nggak bisa satu. Ternyata nggak apa-apa. Buat politik itu bukan persoalan. Politik semua bisa cair. Dan kami juga di relawan sebenarnya ya sekali lagi prinsipnya di situ. Apapun partainya, siapapun wakilnya, yang penting presidennya Anies. Kami fokusnya ke Anies, bukan ke mana-mana. Dan kami juga sudah tegaskan bahwa posisi 02 tidak kami bicarakan sama sekali. Ya. Jadi 01 atau tidak sama sekali. Gitu. Prinsipnya di situ. Bang Hensat, cocok nggak sih? Ya Anies Puan Anies lah, kita belum menentukan 1 dan 2 di sini ya. Enggak, saya rasa cocok aja ya. Jadi makanya ini kita juga jangan kayak buzzer nih Mbak Caca. Jadi artinya kalau buzzer itu kan nggak kenal tapi terus sok kenal gitu ya. Terus kemudian langsung prejudice gitu kan, menilai-nilai sendiri. Bahkan kemudian ada buzzer yang jadi sampingan ke komisaris BUMN gitu ya. Padahal dia nggak kenal sama sekali. Nah Mbak Puan ini tokoh yang berkualitas di PDI Perjuangan. Dia dari rakyat kemudian menjadi anggota DPR, menjadi ketua DPR. Sebelum ketua DPR dia ketua fraksi PDI Perjuangan pada saat PDI Perjuangan dalam posisi oposisi waktu itu. Kemudian menjadi Menko, PMK, dan sekarang ketua DPR. Jadi artinya memang ini orang kualitasnya ada. Makanya menurut saya tak kenal maka tak sayang itu tadi. Jadi kita harus dengan jeli dan jernih melihat sosok Puan Maharani ini. Jadi ini orang ada kualitasnya. Dan kalau kemudian disandingkan dengan seorang Anies Baswedan, menurut saya nggak masalah kalau tadi Bang Ramli bilang harus RI 1. Saya menilainya justru apapun itu ya silakan saja. Karena dengan posisi Puan Maharani yang memegang tiket boarding pass, ini bukan cuma tiket pesawat, ini udah boarding pass. Dia bisa ikut, membuat posisi Anies Baswedan juga sebetulnya diuntungkan karena menjadi aman. Jadi intinya adalah menurut saya, dua orang ini adalah dua orang yang sama-sama berkualitas, memiliki kualitas mumpuni, dan kalau kemudian disatukan, mungkin hanya Prabowo Erlangga Hartarto saja pasangan yang bisa menyaingi pasangan ini. Masalah kemudian, wah apakah pendukungnya bisa menyatu atau tidak? Bisa dikomunikasikan. Kenapa saya katakan demikian? Anies Baswedan punya pendukung yang loyal terhadap Anies Baswedan. Nah, Mas Ramli ini salah satunya. Sama, PDI Perjuangan juga punya pendukung yang loyal ke Puan Maharani. Jadi bisa juga dikomunikasikan. Kalau masalah buzzer, dulu juga mereka nggak ada kan. Jadi pasti mereka bisa cari pekerjaan lagi tuh.
kalau Anies Puan atau Puan Anies ini jadi Buzzer satu. kombinasi begitu ya. Ya nggak masalah juga karena intinya dari ide ini kan adalah move on-nya Indonesia. Iya. Oke. Gitu. Jadi menurut saya sebuah hal yang baik Iya. ide ini dan menurut saya sangat win-win. Iya, itulah mungkin politik unpredictable ya, tidak bisa diprediksi apa hari ini terjadi ataupun juga besok. Kemarin mungkin musuh, hari ini bisa jadi kawan. Betul. Enggak lah, ini nggak pernah jadi musuh. Nggak pernah musuh ya. Anies Baswedan dan Puan Maharani nggak Ini pernah jadi berdua jadi menteri aman-aman saja mereka. Aman-aman saja Oke. mereka. Mungkin itu yang saya juga tanyakan kepada dua narasumber saya yang sudah tersambung bersama saya di sini, yakni adalah Pak Nursirwan Sujono yang sudah saya lihat. Selamat malam Pak Nursirwan, dan juga Mas Deddy Kurniasyah yang merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak. Saya mungkin pertama kepada Pak Nursirwan. Pak, ini kan sudah mulai banyak yang mencocok-cocokkan atau juga menjodoh-jodohkan tokoh-tokoh untuk Pilpres 2024. Sekarang yang jadi pusat perhatian adalah Anies Puan, atau mungkin kalau di sini Mas Ramli supaya setuju ya, Anies Puan. Tapi untuk Pak Nursirwan, Puan Anies. Cocok nggak sih Pak? Ya itu kalau cocok-cocok itu kan beliau-beliau bapak-bapak yang menyampaikan bahwa kalau PDI Perjuangan sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa untuk calon presiden dan wakil presiden itu nanti pada saatnya Ibu Ketua Umum akan menyampaikan. Jadi kalau Mas Henry atau rekan saya Pak Ramli mau nyocokin itu kan hak, boleh-boleh saja. Apalagi saya juga mendengar itu diluncurkan oleh anggota kabinet Pak Bahlil. Kan sudah berkali-kali Pak Jokowi mengatakan sekarang fokus kerja saja lah. Jangan melakukan hal-hal yang di luar fungsi pokoknya. Tapi sebagai sebuah catatan saja, tentu semua pihak akan menilai sebelum adanya keputusan. Ya, kalau seperti contoh, kalau mau nyocok-nyocokin dengan Pak Anies ya tentu nanti akan dinilai apa yang sudah dikerjakan oleh beliau. Kan begitu. Ya kira-kira begitulah. Nanti kalau misalnya dicocokin sama yang lain lagi, sama. Kita pun juga akan melakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Tidak bisa suka-suka banyaknya pendukung dan sebagainya. Karena tentunya itu kan tanggung jawab untuk memimpin negara. Oke. Jadi penilaiannya tentu bukan suka atau tidak suka, tapi kira-kira track recordnya, kemudian latar belakangnya seperti apa, ya sah-sah saja. Yang bagi yang memutuskan untuk melakukan evaluasi dan memberikan keputusan yang sesuai dengan hasil analisa dan evaluasinya tersebut. Baik. Ya mungkin Tapi sekarang yang jelas, ya. jadi yang jelas saya semua tidak boleh melupakan bagi PDI Perjuangan soal capres dan wapres itu calonnya ini belum ada keputusan sampai sekarang. Udah gitu aja. Oke. Itu yang menjadi acuan. Baik. Jadi kepada semua pihak itu boleh-boleh saja lembaga survei yang sebagainya mencocok-cocokkan dipersilahkan. Oke, ya mungkin ini saya tanyakan juga kepada Mas Deddy Kurnia. Sebenarnya seberapa besar pasangan ini bisa meraih suara jikalau memang benar berkontestasi di 2024? Anies Puan atau Puan Anies ini, Mas Deddy? Ya, terima kasih banyak. Saya kira dalam konstelasi politik itu kan memiliki batasan-batasan rasionalitasnya sendiri. Kalau kemudian skema yang didiskusikan adalah Puan Anies, ya otomatis Puan Anies ini yang paling rasional. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, yang punya infrastruktur politik itu adalah Puan Maharani, bukan Anies Baswedan. Kemudian Puan Maharani itu punya konsekuensi elektabilitas dari partai politik. Dimanapun PDIP berada, dalam bacaan saya misalnya,
itu lebih banyak memang dimoderatori atau dimotori oleh PDIP. Artinya siapapun tokoh-tokoh elit yang ada di PDIP itu besar kemungkinan akan mendapatkan impact dari loyalitas kader partai politik dibandingkan daripada mereka menggeliatkan elektabilitas secara personal. Kemudian, kalau kemudian harus diketemukan dengan Anies Baswedan, ini kan sebetulnya kan persoalan bahwa klaim komposisi elektabilitas Puan Maharani ini lebih banyak dari kondisi partai politik satu. Yang kedua, dilihat dari skema pemilihnya juga lebih banyak dari kelompok yang nasionalis. Kalau begitu, maka Anies Baswedan bisa saja akan melengkapinya. Salah satunya misalnya kelompok-kelompok yang lebih banyak mengadopsi tentang Islam politik. Itu mungkin lebih cocok pada Anies Baswedan. Terlebih Anies Baswedan sampai hari ini dikenal sebagai intelektual muslim sekaligus birokrat, pernah menjadi menteri sama dengan Puan Maharani sekaligus sebagai kepala daerah. Jadi kalau dilihat dari dukungan elektabilitas, saya kira Anies punya daya tarik untuk menambal sulam apa yang tidak dimiliki oleh Puan Maharani. Tetapi faktor keterusungan tetap saja Puan Maharani akan menjadi yang lebih dominan karena faktor partai politik itu tadi. Kemudian kalau dari catatan survei kami misalnya, sejak periode Februari sampai kemudian di bulan Mei yang paling terakhir, pasangan Puan Maharani yang paling dominan itu memang adalah Anies Baswedan. Kemudian ada Prabowo Subianto. Tetapi jadi persoalan adalah Prabowo Subianto kan tentu agak sulit kalau kemudian harus diwacanakan sebagai cawapresnya Puan Maharani. Atau seandainya dibalik Prabowo Subianto menjadi capres, kemudian Puan Maharani menjadi cawapres, tentu akan sulit mendiskusikan itu. Karena mau tidak mau harus diakui bahwa PDIP memiliki porsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Partai Gerindra. Jadi ini kan diskusinya akan mengarah pada bagaimana kemudian dialog antar kelompok pemilih itu. Yang satu kelompok di Anies Baswedan mungkin terlalu pro terhadap Islam politik, sementara di wilayah Puan Maharani akan terlalu pro terhadap kelompok nasionalis politik. Tapi pada dasarnya kalau dilihat dari hitung-hitungan elektabilitas, keduanya akan cukup potensial. Begitu. Oke, mungkin nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada seluruh narasumber saya jika memang pasangan ini akan benar-benar cocok untuk maju dalam Pilpres 2024. Puan Anies sebenarnya apa keuntungan yang mungkin mereka miliki mengingat faktor dari Puan adalah seorang perempuan, pasti akan bisa menggait suara pemilih perempuan. Apakah mereka juga bisa diterima se-Indonesia Raya mengingat begitu beragam konteks pemilih kita? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.